Nyatakan kebesaran-Mu pada saat ini. Lawas setiap kami. Kalau 2000 tahun yang lalu telah Engkau nyatakan kuasa-Mu, turunlah lidah-lidah api kepada para murid-murid-Mu. Kami percaya pada saat ini juga kami akan merasakan itu. Dan kami dilawat pada saat ini. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi kami lewat pemberitaan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu bahkan menuntun kami semakin hari mengasihi Tuhan, semakin hari mengerti kehendak Tuhan, bahkan semakin hari mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Mari kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Salam semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Apakah datang dari hari pertama? Ada yang datang sampai hari ini. Banyak sekali yang datang sampai dari hari pertama sampai hari ini. Dan puncaknya besok, saudaraku dikasihi Tuhan, adalah yaitu besok, yaitu tanggal 24. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 18. Beginilah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 18, ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengerti dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, yang berbahagia adalah mendengarkan firman Tuhan. Kalau tema utama dalam ibadah pencurahan 10 hari Roh Kudus ini adalah perjanjian abadi. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya kita sudah mengerti betul apa perjanjian abadi. Dan hari ini saya berbicara tentang janji Tuhan. Saya percaya di antara kita pernah berjanji. Ya, kita berjanji ketemu sampai jam berapa, nanti kita ketemu jam 10, tahu-tahu tidak tepat pada waktu. Kita berjanji kepada seseorang, saya akan bayar utang saya nanti bulan depan. Itu janji. Tetapi janji manusia kadang-kadang tidak tepat. Janji manusia bisa meleset, tetapi janji dari Tuhan tidak pernah akan meleset. Janji dari Tuhan bukan janji gombal, bukan janji anak-anak muda sekarang, bukan. Tetapi janji dari Tuhan pasti dia akan tepati sesuai dengan kehendaknya. Janji dari Tuhan pasti dia tempati kepada orang-orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Janji dari Tuhan pasti dia kerjakan kalau hidup kita menyenangkan hatinya. Makanya saudaraku dikasihi Tuhan, saya tulis dalam pendahuluan pada malam hari ini, Alkitab menuliskan janji-janji Allah itu sangat penting untuk kita terus berharap di masa-masa sulit yang kita lalui. Kita sekarang kan banyak orang yang sedang menghadapi masalah. Banyak orang yang sedang menghadapi kesulitan. Tetapi kita percaya janji Tuhan iya dan amin. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Karena janji Tuhan itu pasti dia kerjakan kepada kita. Khususnya yang ikut ibadah pada malam. Bagaimana yang di rumah? Pasti juga janji Tuhan akan digenapi buat kita. Pada dasarnya kita harus membangun hidup kita di atas janji-janji itu.
Kalau Tuhan berjanji, berarti kita sebagai orang percaya harus kita bangun, ya, harus kita bangun, yaitu hidup kita di atas janji-janji itu supaya tergenapi di dalam kehidupan kita. Yang menjadi masalahnya sekarang, kenapa banyak orang percaya kepada Tuhan, dia tidak menerima janji itu. Kenapa? Karena dia tidak membangun hidupnya di atas janji itu. Ya, Allah berjanji kepada kita. Tapi benar nggak ya? Tuhan kerjakan nggak dalam hidup saya? Benar nggak Tuhan kerjakan dalam rumah tangga saya? Benar nggak ya? Apa janjinya ini tergenapi nggak dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga, dalam bisnis saya? Atau ketika kita menghadapi masalah penyakit, benar nggak janji Tuhan bahwa dia genapi nggak dalam hidup saya? Saya mau katakan, kalau kita bangun hidup kita di atas janji itu, pasti akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku dikasih Tuhan. Makanya di dalam kehidupan murid-murid, apa yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka tergenapi. Kenapa? Murid-murid membangun hidup mereka di atas janji itu. Enggak ada yang amin. Aminnya agak kurang sedikit, saudara gue dikasih Tuhan. Saya keringatan, saudara, enggak ada amin. Ya. Makanya bangun hidupmu dengan iman yang kokoh. Bangun hidupmu dengan bersekutu dengan Tuhan. Kita bangun hidup kita semakin mendekat kepada Tuhan. Kita bangun hidup kita di janji-janji itu dengan apa? Melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita tidak pernah akan rugi, saudara kasih Tuhan. Katakan bersama saya tidak pernah akan rugi. Tidak pernah rugi kita kalau kita melakukan firman Tuhan. Tidak pernah rugi kita. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa saja janji-janji Tuhan itu kepada orang percaya? Yang pertama, Tuhan memberikan seorang penolong bagi kita. Katakan bersama saya, dia memberikan penolong kepada saya. Saya akan baca ayat, saudaraku dikasih Tuhan. Klik. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Coba perhatikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dia memberikan penolong itu. Kenapa dia memberikan penolong itu kepada kita? Karena dia tahu hidup kita banyak kelemahan. Dia tahu hidup kita banyak kekurangan. Dia tahu hidup kita banyak kekhawatiran. Makanya dia memberikan penolong itu kepada kita. Dia memberikan penolong itu kepada kita. Kenapa? Supaya kita tidak jatuh. Supaya kita tidak tergeletak. Supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Makanya dia memberikan penolong itu bagi kita. Ketika dia memberikan penolong itu, apa yang akan terjadi? Saya melihat murid-murid Tuhan, saudaraku dikasihi Tuhan. Mereka begitu berani untuk memberitakan kebenaran Allah. Kenapa? Karena dia memberikan penolong itu. Katakan bersama dengan saya membutuhkan penolong. Amin. Roh Kudus menolong kita dalam segala kelemahan kita. Roh Kudus menolong kita dari segala kekurangan kita. Roh Kudus memampukan kita untuk menghadapi situasi dunia ini. Roh Kudus memberikan sukacita kepada kita untuk menghadapi orang-orang yang memfitnah kita. Roh Kudus akan menolong kita, bahkan menguatkan kita buat orang-orang yang menghina nama Yesus. Saudaraku kasih Tuhan, walaupun nama Yesus dihina sampai hari ini, tetapi Roh Kudus memberikan penolong kepada kita sehingga kita tidak pernah tersinggung. Amin, saudaraku kasih Tuhan. Pernah tersinggung kalau nama Yesus dihina? Tidak pernah ya? Tidak pernah ya? Buat apa kita tersinggung? Benar gak? Hah? Ya kan? Buat apa kita tersinggung kalau nama Yesus dihina? Tidak apa-apa. Biar dia hina terus. Tetapi ada Roh Kudus yang menolong kita. Biar dia hina. Yang penting saya tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Itu dia. Jadi biarlah hari-hari hidup kita minta kepada Tuhan, biarlah penolong itu tetap berdiam di dalam diri kita. Biarlah penolong itu terus
bekerja di dalam kehidupan kita. Biarlah penolong itu saudaraku kita izinkan terus membentuk kehidupan kita. Biarlah penolong itu juga saudaraku dikasih Tuhan terus bekerja semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah penolong itu juga saudaraku dikasih bekerja di dalam kehidupan kita untuk menuntun kita semakin mengerti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dan biarlah Roh Kudus itu sebagai penolong saudaraku dikasih Tuhan menuntun kita untuk memahami bahwa hidup kekristenan harus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau roh penolong itu dalam diri kita, saya percaya kita tidak pernah akan cepat tersinggung. Amin. Kalau penolong itu dia di dalam diri kita, saya percaya kita tidak hidup untuk memfitnah orang lain. Amin. Kalau penolong itu sudah dia di dalam diri kita, saya percaya kita tidak hidup dalam kedendaman. Amin. Agak sulit itu. Gimana Pak Pendeta? Saya baru tadi datang ke sini, tadi kan sekitar tamu listrik macet banget. Saya bilang sama istri saya, lewat sini istri saya bilang, gimana Pendeta? Saya marah-marah. Ada kata yang saya cerita, yang cerita 2,5 jam baru nyampe di sini. Benar gak? Ada ya? Macetnya saudara dikasih Tuhan. Kalau penolong itu berdiam dalam diri kita, saya percaya kita tidak membenci siapapun. Kalau penolong itu sudah berdiam di dalam diri kita, saya percaya saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak akan melakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau penolong itu sudah berdiam di dalam diri kita, saudaraku dikasih Tuhan, saya sangat percaya. Amin apa? Senang memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan dong. Senang memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kalau Roh Kudus itu penolong itu datang di dalam diri kita, saya percaya saudaraku senang beribadah bersekutu. Amin. Apalagi gereja kita sekarang ada namanya semanggi. Apa itu? Tahu nggak? Oh, berarti yang ngomong itu pasti dia sering ibadah setiap pagi 4:30. Ya, itu kenapa? Karena Roh Kudus sebagai penolong menggerakkan hatinya, ibadah 4:30 pagi. Amin. Makanya hari ini izinkan Roh Kudus itu terus menolong kita dalam segala hal. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, apa saja janji Tuhan kepada orang percaya, Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Katakan bersama dengan saya, Tuhan memberikan kuasa kepada saya. Kita akan baca ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Coba perhatikan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita menerima kuasa kalau Roh Kudus turun dalam kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika murid-murid mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menerima kuasa, apa yang terjadi? Mereka begitu giat untuk memberitakan Injil. Mereka begitu giat, bahkan mereka tak orang, mereka gerilya saudaraku untuk memberitakan Injil. Bahkan pada waktu itu hanya sekali khotbah Petrus, berapa orang yang bertobat? 3.000. Pendeta zaman sekarang 3.000 kali khotbah, belum tentu satu orang bertobat. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Berarti ada keberanian bagi kita untuk memberitakan Injil. Ada keberanian bagi kita untuk memberitakan nama Yesus dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saudara nggak perlu pergi ke Yudea, saudara nggak perlu sampai ke ujung bumi, sudah ada di depan mata sekarang saudaraku kita memberitakan Injil. Dengan apa? Hah? Dengan apa? Hah? 11 jari saudaraku, HP kita. Betul.
11 jari, satu kiri dan satu kanan, itu 11. Kita ketik, kita share kepada orang ayat firman Tuhan. Dalam tempo 1 detik udah berapa ribu orang yang baca. Ya. Dalam tempo berapa detik. Tapi kenapa orang Kristen gak ada semangat? Kenapa? Karena dia belum ada kuasa Roh Kudus dalam dirinya. Saya percaya kalau kuasa Roh Kudus sudah ada di dalam dirinya, apapun yang terjadi, dia terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Makanya jangan heran banyak anak-anak muda tinggalkan Yesus. Dia bilang, ketika saya tinggalkan Yesus, saya merasa damai. Damai. Hanya di dalam Yesus ada kedamaian, saya mau katakan. Amin. Di luar Yesus tidak pernah ada kedamaian, saudaraku kasih Tuhan. Kalau ada kuasa di dalam dirinya, saya percaya dia tidak pernah tinggalkan Yesus. Amin. Saya percaya dia tidak pernah menyangkal Yesus hanya karena laki, hanya karena perempuan. Makanya pesan saya kepada anak-anak muda yang hadir pada saat ini beribadah bersama-sama. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Amin. Kok yang sudah berkeluarga yang tepuk tangan ya? Maunya anak muda sebenarnya. Ya. Ya. Murid-murid, bahkan kata firman Tuhan setiap hari mereka memecahkan roti. Mereka gantian ke rumah masing-masing. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam diri mereka. Coba, kalau contohnya ada program gereja. Ngapain sih ibadah terus? Ini nanti besok yang ke-10 hari ngapain datang ke gereja terus? Coba, kalau ada kuasa dalam dirinya. Mau apapun dia datang, saudaraku, dia pernah hitung-hitung. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam dirinya. Amin. Ada kuasa dalam diri kita untuk kita memberitakan Injil kepada siapapun. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Mau ditempatkan di kantor, mau ditempatkan di mana. Di pekerjaan apapun, kita harus kuat terus untuk memberitakan nama Yesus kepada siapapun. Amin, saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga yang boleh saya sampaikan kepada kita. Apa saja janji Tuhan kepada orang percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Katakan bersama dengan saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Kita akan baca satu ayat. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Coba. Itulah janji Tuhan kepada kita. Sampai hari ini janji Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia tidak pernah membiarkan kita seperti anak yatim. Kalau hari ini saya memang yatim piatu, saudaraku dikasih Tuhan. Enggak percaya ya? Ya. Dia enggak pernah meninggalkan kita. Kenapa dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian? Karena dia mengerti kondisi kehidupan kita. Dia tahu situasi hati kita. Dia mengerti bahwa kalau saya tinggalkan anak-anakku ini sendirian, mereka akan bisa sesat. Mereka akan bisa meninggalkan Tuhan. Mereka juga tidak akan datang kepada Tuhan. Makanya dia kirim Roh Kudus itu kepada kita. Makanya kesempatan yang luar biasa ini di gereja kita. Sudah 16 tahun ya gereja ini berdiri. Terus saudaraku ibadah pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Ya. Amin. Mau masuk 17 loh gereja kita. Ya. Coba saudaraku, terus ibadah pencurahan Roh Kudus. Kita berdoa. Kita minta kepada Tuhan. Tujuannya saudaraku dikasih Tuhan. Karena kita tahu supaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seperti yatim piatu. Gimana hati seorang yatim piatu? Enak enggak saudaraku dikasih Tuhan? Enggak enak. Coba kalau kita melihat mereka di panti. Enggak enak, saya pergi ke panti, saya tanya bagaimana? Aduh om, kami sebenarnya merindukan figur seorang ayah. Saya tanya kami merindukan seorang figur, seorang ibu sebenarnya om. Tetapi apa boleh buat, orang tua kami sudah tidak ada, sudah dipanggil oleh Tuhan. Coba, Tuhan tahu itu. Makanya dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian.
supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak bimbang, supaya kita tidak mengalami ketakutan, supaya kita tidak tersesat. Makanya dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia selalu bersama kita. Dia kirimkan Roh Kudus itu sebagai penolong bagi kita. Dia kirimkan Roh Kudus itu, saudaraku, untuk mendampingi kita setiap saat. Dia kirimkan Roh Kudus itu untuk menuntun kita supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Dia tuntun kita setiap saat. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Makanya malam ini, hari yang ke-9, buka hati kepada Tuhan. Kalau ikut dari awal sampai hari ini, malamnya ke-9, minta kepada Tuhan. Biar dari malam yang ke-9 ini, saudara menerima baptisan Roh Kudus pada saat ini. Amin. Amin. Kenapa? Karena dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Yang terakhir perlu saya sampaikan kepada kita. Apa saja janji Tuhan kepada orang percaya? Yaitu Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Enggak enak ini yang terakhir. Enggak enak. Ya. Saya akan baca satu ayat. Ya. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Tuhan sama kita. Janjinya, di mana dia pergi, dia rindu orang percaya supaya pergi ke sana. Berarti di sini Yesus sangat berkomitmen kepada kita supaya orang yang percaya kepada Tuhan tidak masuk neraka. Enggak ada amin. Ya, Yesus merindukan itu. Kenapa dia janji? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tidak demikian aku Tuhan menyatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dia rindu supaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, nanti suatu saat kalau Tuhan panggil kita, kita pergi ke tempat itu di mana ada Yesus. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Berarti jelas di sini bahwa di kolong langit ini tidak ada keselamatan di luar. Di luar siapa? Di luar Yesus. Betul kan? Betul enggak? Betul, enggak ada keselamatan. Karena Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau apa? Tidak melalui aku. Berarti Yesus berasal dari sorga. Dia pergi kemana? Ke sorga juga, berarti dia tahu jalan. Indah mudah-mudahan. Ya, indah mudah-mudahan dia tahu jalan itu. Dan di mana Yesus berada, dia merindukan supaya orang yang percaya juga kepadanya adalah pergi ke situ. Ya. Orang yang hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan, orang yang mempertahankan imannya kepada Tuhan, orang yang tidak pernah meninggalkan Yesus, pergi ke tempat itu. Di mana? Di mana Yesus berada. Makanya tetap saya katakan ini, jangan pernah tinggalkan Yesus apapun alasannya. Ya. Apapun alasannya, tetap saya katakan ini. Kenapa? Kalau kita tinggalkan Yesus, rugi besar. Ya, rugi besar. Mau kita berkata, pendeta menghakimi, enggak, memang kebenarannya saya sampaikan. Orang yang meninggalkan Yesus, lihat surga aja enggak boleh. Apalagi masuk. Lihat aja nggak boleh. Kenapa? Hanya sorga itu dijanjikan kepada orang-orang yang setia sampai akhir. Amin, saudara dikasihi Tuhan. Saya akan segera tutup. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Ya,
Saudara kan dikasih Tuhan, sebagai kesimpulan, karena Allah sudah berjanji, maka kita sebagai orang percaya tidak merasa sendirian, karena Tuhan selalu menyertai, menolong dan memberi kuasa, dan Tuhan menyiapkan tempat bagi kita. Sukses buat saudara, Tuhan Yesus Kristus memberkati.